pusing banget deh. Pusing kenapa deh ya? Stres nih dok, udah lama nikah tapi belum hamil-hamil. Oh, jangan stres dong. Iya dok, tapi ngomong-ngomong soal stres, emang stres itu mempengaruhi kesuburan gitu ya dok, jadi susah hamil? Nah, ini penting nih. Yuk kita bahas ya. Hai Smiles Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang stres. Apakah stres bisa menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan? Jadi, sebenarnya memang banyak penelitian tentang stres yang mempengaruhi kesuburan. Sebaliknya pun, kesuburan juga bisa mempengaruhi stres. Jadi, ini kayak lingkaran setan nih. Jadi, stres bisa mempengaruhi kesuburan dan ketidaksuburan menyebabkan stres kembali. Sebenarnya, apakah benar nih stres bisa menyebabkan kemandulan? Dari beberapa penelitian, sebenarnya tidak bisa disimpulkan secara pasti bahwa stres ini bisa menyebabkan kemandulan. Ada penelitian yang meneliti tentang depresi dan hubungannya dengan infertilitas atau ketidaksuburan. Depresi, apalagi depresi berat, ternyata dari penelitian tersebut bisa meningkatkan 2 kali lipat resiko kesulitan hamil pada seorang wanita, tetapi tidak pasti menyebabkan kemandulan. Demikian juga pada kasus-kasus di mana wanita mengalami anxiety. Nah, anxiety yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan kesulitan hamil pada wanita-wanita tersebut. Dari beberapa penelitian tersebut, memang belum diketahui secara pasti mekanisme stres bisa menyebabkan gangguan kesuburan pada wanita atau sulitnya hamil pada wanita. Namun, ada beberapa mekanisme seperti contohnya kortisol yang meningkat pada kondisi stres itu bisa menyebabkan terhambatnya pengeluaran follicle stimulating hormone yang nantinya menyebabkan gangguan perkembangan dari folikel atau sel telur. Nah, hal ini bisa menyebabkan siklus haid yang memanjang pada wanita. Sehingga tentu saja saat ovulasi juga ikut mundur dan saat berhubungan jadi tidak tepat. Stres ini juga diduga bisa saja mempengaruhi endometrium atau dinding dalam rahim dan akhirnya bisa mempengaruhi penempelan embrio. Tapi hal ini masih jadi perdebatan di kalangan medis. Apakah betul memang stres bisa mengganggu endometrium dan berakhir pada gangguan perlengketan embrio? Hal ini disebabkan karena masih banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan ketidaksuburan atau gangguan pada endometrium tadi. Jadi, smart moms yang memang sedang berusaha untuk hamil sebaiknya menghindari stres karena memang dari hasil penelitian belumlah jelas apakah stres ini bisa mengganggu kesuburan ataupun memang mengurangi kesempatan smart moms untuk hamil. Nah, demikian juga pada pria ya. Belum ada hasil penelitian yang pasti yang mengatakan bahwa stres juga bisa mempengaruhi kualitas ataupun perkembangan sperma. Sehingga sebaiknya untuk pasangan usia muda yang memang sedang berusaha untuk hamil menghindari stres ini. Nah, memang ada penelitian yang sedang menjalani promil baik mulai dari yang alami sampai IVF atau bayi tabung pada pasien-pasien yang mengalami stres lebih sulit untuk hamil. Nah, oleh karena itu, karena memang belum jelas apakah stres ini mekanismenya bisa menyebabkan ketidaksuburan atau kesulitan hamil, sebaiknya pasangan usia subur yang sedang promil menghindari stres ini dan lebih ikhlas menyerahkan hasil dari promil ini kepada Tuhan dan biarkan dokter Anda yang bekerja untuk membantu Anda. Jadi ada beberapa hal yang bisa smart moms dan smart dads lakukan untuk bisa mengatasi stres ini. Yang pertama-tama harus Anda lakukan adalah atasi fase denial Anda dengan baik. Ya, jadi jika smart moms dan smart dads bisa melewati fase denial, maka smart moms dan smart dads akan sampai di fase menerima atau acceptance. Nah, pada fase acceptance ini segala sesuatunya akan lebih mudah dan lebih ikhlas untuk dijalani. Karena fase stres paling tinggi adalah fase denial. Jadi, jika smart moms dan smart dads sudah bisa melewati fase denial ini, maka fase stres juga akan semakin menurun. Yang kedua, smart moms dan smart dads juga bisa melakukan hobi-hobi smart moms dan smart dads untuk menghilangkan stres. Yang ketiga, lakukan olahraga-olahraga secara teratur, tidak perlu yang berat, cukup yang ringan hingga sedang seperti yoga, swimming, dan lain sebagainya. Bergabung di klub-klub yang misalnya seperti IVF Survivor dan lain sebagainya agar bisa mendapatkan semangat dari pasangan usia subur yang sudah berhasil hamil. Hidup sehat dan pola makan yang sehat juga bisa mendukung metabolisme tubuh yang lebih baik, kemudian mekanisme tubuh yang berjalan juga lebih baik, dan mekanisme untuk menangani stres yang pastinya juga akan lebih baik. Nah, ada juga terapi lain seperti akupuntur, massage,
Dan satu lagi nih yang paling penting, hidupkan kembali kehangatan dan keharmonisan bersama pasangan. Jadi gitu deh ya. Dan Smart Moms, paham kan? Nah, jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di @nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia. So, life without stress!